Saya kira apa pemerintah dinas perhubungan atau dinas perparkiran tahu itu nggak benar, tapi dibiarin. Nah, kalau ditanya sekarang, ya Pak Heru ini PJ Gubernur, cara mengatasinya gimana? Lakukan lagi yang dilakukan pejabat sebelumnya, tata lagi, berikan lagi perintah keras tegas kepada siapa yang terkait sudah, apakah disub atau perparkiran gitu. Laksanakan itu kan kerja mudah, bukan kita bangun jembatan yang butuh 1 hari atau bangun apa yang butuh 1 bulan 1 tahun, enggak gitu. Kalau sekarang saya PJ Heru, ya lihat itu kenyataan, perintahkan. Kalau enggak ya sudah lah, pejabat kalau nggak bisa kerja ya dirotasi lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama dengan pendiri Jakarta Barometer, Bapak Jim Lomen Sihombing. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Bang Roman. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, beliau ini sebetulnya salah satu aktivis 98. Tapi sekarang ini beliau ini lebih fokus untuk mengamati masalah Jakarta yang namanya. Dan beliau ini perlu diketahui juga merupakan jebolan Universitas Trisakti di bidang transportasi itu ya. Nah, karena itu sekarang saya ingin mengajak beliau ngobrol tentang sebuah peristiwa yang saat ini masih dalam pembicaraan publik, yaitu tentang masalah parkir liar di Jakarta. Seperti teman-teman ketahui bahwa kasus ini kan lagi katakanlah cukup viral ya, karena selama beberapa hari menjadi pembahasan media dan juga banyak juga dimuat di YouTube. Karena memang ini buat kita menarik. Kenapa? Karena fenomena parkir liar sebetulnya sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu, gitu. Puluhan tahun bahkan ya, dan ternyata masih selalu terjadi. Sementara kita tahu nih teman-teman bahwa parkirnya itu kan terjadi jalanan. Nah, jalan-jalan di Jakarta ini, entah jalan lingkungan, entah jalan provinsi, itu dikelola oleh Pemprov DKI. Dan Pemprov DKI itu punya satu unit khusus yang mengelola masalah perparkiran, namanya unit pengelola perparkiran. Unit pengelola perparkiran ini bentuknya Badan Layanan Umum Daerah dan di bawah Dinas Perhubungan. Nah, saya mau berbincang dengan beliau ini untuk mengetahui sebetulnya seperti apa sih kinerja dari unit perparkiran tersebut dan kenapa fenomena parkir liar itu selalu bermunculan bahkan sampai hari ini. Bang Jim, ya, menurut Bang Jim, sebetulnya apa sih yang terjadi dengan unit pengelola perparkiran dan sebetulnya apa juga yang menyebabkan munculnya parkir liar sehingga sepertinya agak susah sekali diberantas? Ini pertanyaan persoalan yang sederhana tapi rumit. Bicara soal perparkiran dan segala macam. Nah, semrautnya perparkiran kita itu sebenarnya tidak lepas dari semrautnya tata kota. Nah, tadi Bung Rahman di awal bilang parkir liar tidak hanya di jalan-jalan umum, protokol, jalan provinsi, bahkan juga di dunia Dan lingkungan. Nah, saya menyoroti yang pertama dulu tuh, di dunia. Di hunian ini kan dikatakan parkir liar karena tiba-tiba banyak sekali hunian pemukiman di masyarakat itu yang tadinya rumah, dia beralih fungsi jadi tempat orang menjual barang lah, martini, itu dan sebagainya. Di market lah ya. Kira-kira begitu gitu kan. Padahal yang saya tahu ada peraturannya untuk mendirikan tempat semacam itu dia tidak boleh di tengah pemukiman. Yang kedua, jarak antara minimarket satu dengan yang lain itu, yang satu yang kedua itu tidak boleh berdekatan. Itu atau ada diatur. Nah, sekarang itu kan tumbuhnya sangat besar, berdekatan bahkan berdampingan bahkan itu kan tidak melanggar. Kalau ada dua tempat itu berdampingan langsung berdekatan, tempat itu menjadi tempat orang masyarakat belanja apapun lah namanya,
pasti dia butuh parkir, dan tidak satu orang. Begitu terjadi semacam itu, saya hanya bertanya, pemerintah kenapa ngebiarin? Kan gitu. Orang belanja terus parkir di situ. Sekarang berkembang, minimarket tidak hanya menjual barang-barang, bahkan menjadikan tempatnya kafe. Yang datang ke situ bukan hanya penduduk setempat, penduduk di luar dari pemukiman itu bawa kendaraan dan jadi parkir. Pertanyaan saya, ini nanti mereka bayar pajaknya gimana? Sedangkan kan perparkiran itu ada pajaknya, kita bayar parkir itu kan untuk mendapatkan daerah. Itu juga termasuk parkir liar, pengelolanya jelas, tapi ada yang didapatkan di situ. Apakah yang mengatur parkir itu pihak keamanan kompleks tempat atau dari dinas terkait itu? Sampai sekarang itu belum jelas. Mengakibatkan itu parkir liar. Dan jadi kesemrawutan. Persis. Nah, kalau di daerah lain kan sempat ramai itu, ini untuk di minimarket apapun namanya parkir gratis. Dan kalau memang seperti itu harus segera ditindak. Diputuskan. Apakah juga di Jakarta seperti itu? Ini sudah ramai nih, apa namanya, juru parkir liar di Jakarta dan saya kira ini terjadi karena peraturannya yang tidak dijaga. Kalau memang pemukiman itu tidak boleh ada minimarket, ya dilarang. Kalau memang minimarket itu perbelanjaan itu ada boleh dirupa-rupa, ya dirupa aja, supaya penataan parkirnya lebih mudah. Gitu. Yang kedua yang lebih parah lagi nih, Bung Roman, parkir liar di jalan-jalan protokol. Pada waktu tertentu di zaman Anies gitu ya, itu trotoar itu dibenerin terus. Tapi yang terjadi ketika itu tidak dirawat, tidak dijaga, trotoar yang besar itu menjadi tempat parkir. Yang lebih mirisnya lagi, orang yang parkir kendaraan di situ itu ketika mau berbelanja di pusat perbelanjaan yang dimana di situ disediakan tempat parkir. Itu banyak motor kuncinya panjang. Kemudian parkirnya itu tidak hanya di satu badan trotoar ya, tapi hampir melingkar tempat-tempat itu. Saya kira pemerintah, dinas perhubungan atau dinas parkiran tahu itu nggak benar, tapi dibiarin. Nah itu tadi, kalau saya tanya kenapa, tentunya ada yang diuntungkan. Kan? Nah, saya coba melihat begini nih. Mungkin bagaimana pihak pengembang mall atau apa gitu memberikan wilayahnya untuk menjadi parkir liar. Ya mungkin untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Mereka bisa mengelola lahan itu, kemudian lahan itu yang tadinya untuk akses jalan keluar masuk dibagilah untuk menjadi parkir liar. Kalau itu yang dilakukan berarti ini ada yang salah, kan begitu. Karena itu tidak boleh terjadi. Kalau betul kemudian cara itu untuk menjawab keseimbangan kehidupan di lokasi tersebut. Tentunya di situ ada anak pemuda atau apa dan segala macam. Jadi pertanyaannya kalau bagaimana pemerintah menyikapinya? Apabila itu dilakukan hanya untuk sifat sementara saja, saya bisa mengerti. Artinya, pihak pengelola gedung mungkin akan menciptakan lowongan-lowongan kerja yang bisa menampung masyarakat yang butuh bekerja di tempat itu. Untuk sementara itu disediakan. Tapi kalau itu untuk jangka panjang, saya bertanya nih, pemerintah di mana? Kenapa beban itu dikembalikan semua kepada pengelola? Seharusnya pemerintah dan pengelola itu berdiskusi nih, di tempat ini butuh, masyarakat ini butuh kerja nih.
dengan kualitas kerja seperti ini, bisa nggak dipekerjakan, bisa nggak diciptakan di lahan mereka. Nah, kalau itu terjadi, maka persoalan parkir liar itu bisa diselesaikan. Gitu. Tapi sampai sejauh ini kan dibiarin aja tuh. Hal yang lebih parah lagi itu, parkir liar itu bukan hanya untuk kendaraan, tapi untuk dagang. Nah, kalau kita lihat di Basura tuh, di Mall Basura tuh, kalau kita mau arah ke Pondokopi itu, mau dari Pondokopi mau ke arah ke Kampung Melayu, sudah tidak punya lahan berdagang. Kemudian dijadikan lahan berdagang, dijadikan juga untuk parkir liar. Kita bisa bayangin itu bukan sebulan 2 bulan, puluhan tahun seperti itu. Nggak ada kemajuan. Nah, maka ini sih hasil kajian berpikir jahil aja deh saya. Oh, berarti ada yang diuntungkan biarkan itu. Tentunya parkir itu kan ada dikutip. Lalu menyewakan lahan liar itu juga ada setorannya. Kalau itu dibiarkan, berarti ada yang mati. Jadi kayak ceritanya seperti kita ada lapak-lapak di tempat yang dimanfaatkan oleh pabrik tertentu untuk diperjualbelikan kepada pedagang dan dia mendapat keuntungan dari itu, beli sama sih. Dan itu tidak masuk ke kas pemerintah, gitu loh. Bisa dikatakan ada pungutan liar, gitu kan? Yang pungutan liar ini dibiarkan. Padahal kalau ditata, keuntungannya jauh lebih besar untuk kas pemerintah. Bang, aku pernah ngobrol sama orang yang ngerti banget tentang soal, dan dia menyinggung soal tugas dan fungsi dari unit pengawasan parkiran. Menurut dia sebetulnya dengan luas Jakarta seperti ini, banyaknya jalan-jalan yang berpotensi dari tempat parkir, seharusnya kan dia katakanlah dia punya kreatif dan dia juga harusnya juga rajin untuk memantau dan memetakan gimana yang bisa dijadikan tempat parkir untuk menambah adil. Dengan apa yang abang katakan tadi, artinya memang selama ini parkiran itu kurang kreatif dalam bentuk saya. Bisa dibilang kurang kreatif ya, tapi lebih benernya nih, lebih kasar ya, itu ya menikmati. Ya, ini Bung Roman contoh ya, saya coba Bung Roman jalan-jalan ke perempatan Rawasari, di situ ada Kampung Ambon, masuk ke Rawasari, situ ada green pramuka tuh. Kalau kita ke sana kiri kanan itu motor, betul. Dan itu ratusan. Padahal ada lahan parkir di sekitar situ. Lalu pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Kan untuk menyelesaikan itu kan nggak perlu kreatif. Cukup tegas saja, lo nggak boleh parkir motor di sini, karena parkir motor disediakan di sana. Gitu ya. Kecuali kalau di sekitar situ tidak ada tempat lahan parkir ya, maka dibutuhkan gaya berpikir kreatif. Di situ banyak orang bekerja, di situ banyak orang membawa kendaraan, sejenis motor dan lain-lain, dibutuhkan lahan parkir. Karena nggak ada, ya kita kreatif untuk menciptakan itu. Apakah pemerintah sewa lahan atau apa segala macam? Itu kan pemasukan. Sewa lahan 1 tahun misalnya 1 juta, terus yang parkir hitung 1 tahun 2 juta. Kan pemasukan. Tapi kenapa itu dibiarkan? Padahal Jakarta ini kan nggak punya sumber daya alam, dia kota jasa. Nah, parkir itu sebetulnya salah satu yang sangat potensial. Bukan potensial lagi. Yang saya tahu itu setiap tahun anggaran itu ada tuh capaian-capaian untuk dari perparkiran. Berkontribusi ke PAD ya. Iya. Cuma pertanyaannya kalau anggarannya dipatok setahun, katakan setahun dapatnya 500.000. Jadi nggak ada target minimal, target maksimal. Ya udah tuh begitu 500.000 udah tutup. Padahal dalam 1 tahun tuh bisa melebihi. Tapi ini kesalahannya ada di sistem. Saya kira sistemnya sudah baik, cuma sistemnya diakalin jadi lebih baik. Pelaksanaannya berarti ya. Iya dong. Oke. Bang, kalau namanya sebuah kayak instruksi perparkiran itu, ini kan ada pimpinan. Sebuah instansi bekerja baik tidaknya perizinan sampai dengan kondisi yang begini, apa perlu dengan
atau gubernur ya, tapi Betul, PJ betul. gubernur mengganti dari kepala unit parkirannya misalnya atau bagaimana? Kalau melihat situasi ini, Pak Roman, saya coba lihat ya dari zamannya Gubernur Ahok ya, udah tegas. Ya. Saya setuju. Parkir liar langsung diangkut, motornya diambil, mobilnya diambil segala macam. Gitu kan? Nah, sikap tegas semacam itu dibutuhkan. Gitu. Sekarang budaya yang bagus zaman itu kan hilang. Gitu. Nah, di zaman Pak Anies, ya, trotoar dibagusin dengan catatan supaya orang menikmati itu jalan-jalan itu, jalan segala macam. Tapi ternyata ya hasil dari itu juga tidak dijaga. Akhirnya jalan yang trotoar besar itu dijadikan parkir. Yang saya mau katakan seandainya kebijakan Gubernur Ahok dilakukan, ditambah juga penataan trotoar yang baik, gitu kan, dan sikap tegas terhadap liar itu luar biasa. Jadi orang mau jalan di trotoar. Jalan trotoar itu susah. Karena dia harus minggir-minggir untuk supaya nggak nabrak motor-motor parkir. Nah, kalau ditanya sekarang, ya Pak Heru ini PJ Gubernur, cara mengatasinya gimana? Lakukan lagi yang dilakukan pejabat sebelumnya. Tata lagi, apa namanya, berikan lagi perintah keras tegas kepada siapa yang terkait sudah apakah bisu atau perparkiran gitu. Laksanakan itu kan kerja mudah, bukan kita bangun jembatan yang butuh 1 hari atau bangun apa yang butuh 1 bulan 1 tahun enggak. Gitu. Kalau sekarang saya PJ Heru ya lihat itu kenyataan. Perintahkan, kalau enggak ya sudah lah, pejabat kalau nggak bisa kerja ya dirotasi lah. Kan selama penertiban kan banyak yang ditangkap dan dari yang ditangkap itu bilang karena nggak ada kerjaan mereka jadi parkir liar gitu ya. Nah, kan kita tahu nih bahwa salah satu tugas Pemda adalah mengatasi mungkin jalur parkir itu sebetulnya kulit yang terpaksa ya. Nah, menurut abang bagaimana nih caranya mengatasi keberadaan juru parkir liar itu, tapi di sisi lain juga bisa membuat mereka tuh nggak menganggur lagi, tapi ada pekerjaan, bisa kegiatan meningkat. Baik itu jadi parkirnya dia apa? Jadi parkir liar ya. Ya, ini sama begini ya juga. Saya belum lihat juga para juru parkir liar atau juru apa yang di pinggir jalan tuh di putaran tuh pauga itu kan, data-datanya. Kalau terdata resmi bahwa dia adalah warga Jakarta, maka tanggung jawab pemerintah untuk mendidik mereka supaya bisa menjadi punya skill lain untuk melakukan proses penghidupan yang tenaga kerjanya. Butuh pendampingan. Tapi kalau seandainya dia warga Jakarta, nah karena saya melihat begini, ada beberapa kesemrautan di Jakarta itu terjadi karena orang luar datang ke Jakarta, terus kemudian mencari pekerjaan tidak bisa, akhirnya menjadi pedagang. Nah, ketika berdagang ya udah, trotoar yang seharusnya tidak boleh dipakai. Kenapa dipakai dan bisa? Ya karena tidak ada pengawasan dan penjagaan di situ. Tapi saya kira kalau kembali kepada apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI, ya bina mereka. Kan kita ada balai kerja. Berikan mereka memberikan pelatihan skill di situ. Jadi kita kenal banget. Dan sekarang apa harapan abang kepada pemerintah DKI maupun juga pada masyarakat yang suka menggunakan parkir sembarangan ya, sehingga muncul parkir liar agar ke depan ini masalah parkir liar ini nggak menjadi momok terus menerus. Nah itu tadi saya bilang kebanyakan. Mungkin kita bicara parkir liar ini harus bagaimana orang mencapai tempat tujuan. Seandainya kita punya data konkret bahwa yang suka parkir liar itu bukan warga Jakarta. Apa yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI? Satu tegas. Katakan di situ juga warga Jakarta, ya tegas. Dia bisa menjawab. Nah itu kuncinya ya. Cuma itu sama ketika kita melihat masyarakat Jakarta itu melanggar traffic light. Kenapa sih gampang banget melanggar? Ya karena
sanksinya nggak ada. Yes. Akhirnya berulang terus tuh. Betul. Ya, sanksinya harus tegas. Gak bisa enggak. Dan jangan lagi ada kepentingan di situ. Jangan ada lagi yang menikmati. Iya. Maksud saya bukan kepentingan, menikmati gitu loh. Kepentingan untuk menikmati. Betul, dan itu besar, Besar, luar benar. biasa gitu loh. Tapi kan efeknya kan kemana-mana gitu loh. Estetika kota kita rusak gitu kan. Sikap disiplin kita menghargai peraturan lalu lintas juga jadi gak ada artinya segala macam gitu. Kayaknya satu kunci lagi disiplin. Iya, harus. Tegas dan disiplin. Iya. Dan itu sekarang ada di tangan PJ Gubernur. Iya. Dia harus tegur itu wali kota yang di mana wilayahnya berantakan, tukang parkir liar. Ketikkan itu supaya dugaan kita tidak ada yang menikmati itu tidak benar gitu loh. Nah teman-teman memang seperti yang dikatakan oleh Bang Tim tadi, keberadaan parkir liar itu bukan hanya menimbulkan kemacetan sebetulnya, tapi juga kesemrawutan. Dan ini juga mengindikasikan adanya ketidaktegasan dari aparat terkait, ya, terutama entah dari disubnya, entah dari unit perparkirannya, dan diharapkan Pak Heru ini bisa tegas ya terhadap pejabat-pejabat terkaitnya agar ke depan masalah parkir liar ini tidak lagi menjadi persoalan. Tidak jadi momok. Jadi momok. Karena kan Pemda DKI itu punya yang namanya parkir on street gitu ya. Lebih baik daripada lahan-lahannya itu pinggir jalannya itu menjadi parkir liar, sebaiknya dijadikan parkir on street. Yang artinya unit perparkiran itu harus kreatif dan juga rajin dalam mengelola wilayah itu. Dan jangan lupa itu pendapatan besar. Betul. Memang parkir itu salah satu potensi yang luar biasa buat DKI. Ya, Bang Ji, makasih banget Bang Ji. Oke, Bung Roman, terima kasih. Nah teman-teman semua, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.